Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Marita dengan NPM 10060111139 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Penerapan Model Regresi Zero Inflated Negative Binomial pada kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 di bawah bimbingan Bapak Dr. Nusar Hajarisman, SSI, MSI. Selanjutnya, masuk kepada pendahuluan. Analisis regresi Poisson merupakan salah satu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon yang berdistribusi Poisson dengan variabel prediktor yang bersifat diskrit. Pada regresi Poisson terdapat asumsi equidispersi yang dimana nilai rata-rata sama dengan nilai varians. Namun tak jarang terjadi pelanggaran asumsi yang disebut dengan overdispersi, yang dimana nilai variansnya lebih besar dari nilai rata-rata pada data variabel respon. Salah satu penyebab terjadinya overdispersi adalah jumlah nol yang berlebih pada data variabel respon, sehingga model yang tepat untuk memodelkan kasus dengan data variabel respon yang memiliki nilai nol berlebih dan terjadi overdispersi yaitu dengan menggunakan metode Zero Inflated Negative Binomial. Campak menjadi salah satu jenis penyakit yang menjadi sorotan penting. Di Jawa Barat pada tahun 2020, kasus campak tertinggi berada di Kabupaten Cirebon dan Kota Bogor. Untuk kasus terendah terdapat di Kabupaten Bandung, serta di 14 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat tidak ada kasus campak. Ditinjau dari laporan kasus campak tersebut, berpotensi terjadi overdispersi. Tujuan daripada penelitian ini, yang pertama untuk memperoleh hasil dari penerapan regresi Zero Inflated Negative Binomial dalam memodelkan kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Yang kedua adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dimana data variabel respon bersumber dari Badan Pusat Statistik dan data variabel prediktor bersumber dari Dinas Kesehatan Jawa Barat. Terdapat 27 unit pengamatan. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat diagram jumlah kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Dapat dilihat bahwa jumlah kasus tertinggi berada di Kabupaten Cirebon dan Kota Bogor. Untuk jumlah kasus terendah terdapat di Kabupaten Bandung serta 14 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat tidak ada kasus campak. Untuk rata-ratanya sebesar 11,852 dan untuk variansinya sebesar 462,13. Selanjutnya masuk kepada pemodelan regresi Poisson. Berikut terdapat nilai taksiran sehingga diperoleh model regresi Poisson sebagai berikut. Lalu ada pengujian overdispersi dengan menggunakan uji skor dengan hipotesis sebagai berikut. Diperoleh hasil bahwa tolak H0 yang artinya kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 terjadi overdispersi. Lalu masuk kepada pemeriksaan exit zeros. Dari 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat 14 kabupaten kota tidak ada kasus campak, sehingga diperoleh 51,86% data yang berisikan nilai 0. Hal ini terjadi exit zero. Selanjutnya, terdapat pemodelan regresi Zero Inflated Negative Binomial. Pada tabel tersebut, terdapat estimasi parameter sehingga diperoleh model data diskrit sebagai berikut dan model zero inflation sebagai berikut. Di sini terdapat uji simultan pada regresi Zero Inflated Negative Binomial dengan hipotesis sebagai berikut. Diperoleh hasil keputusan tolak H0 yang artinya bahwa paling sedikit ada satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Selanjutnya ada uji parsial. Dari tabel tersebut diperoleh hasil bahwa pada model data diskrit, parameter yang signifikan adalah beta 2, beta 3, dan beta 4. Maka ada pengaruh persentase pemberian vitamin A, pemberian ASI eksklusif, dan persentase balita kurang gizi terhadap besarnya nilai harapan kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Pada model Zero Inflation, parameter yang signifikan yaitu gamma 4. Maka dilakukan pemodelan ulang untuk variabel yang signifikan tanpa diikutsertakan variabel yang tidak signifikan untuk mengetahui peluang tertinggi dan terendah kasus campak akibat balita kurang gizi di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Diperoleh model Zero Inflation yang baru. Lanjut, diperoleh peluang terjadi campak akibat balita kurang gizi yang dimana peluang tertinggi berada di Kabupaten Pangandaran sebesar 0,90207, sedangkan peluang terendah terdapat di Kota Banjar sebesar 0,090709. Terakhir, kesimpulan. Yang pertama, jumlah kasus campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dinyatakan mengalami overdispersi dan exit zeros, sehingga alternatif model yang digunakan adalah Zero Inflated Negative Binomial. Berikut bentuk model regresi Zero Inflated Negative Binomial. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya nilai harapan kasus campak di Provinsi Jawa Barat, yaitu persentase pemberian vitamin A, persentase pemberian ASI eksklusif, dan persentase balita kurang gizi. Sedangkan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya peluang terjadi campak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah balita kurang gizi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.